Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Doa kami kita semua selalu dalam sukacita dan dalam berkat Tuhan. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di online service Zion Church of Christ. Sepanjang bulan Juli kita akan bersama-sama belajar mengenai excellence. Belajar bagaimana melakukan yang terbaik dalam setiap hal yang kita kerjakan. Sekarang mari kita menyiapkan hati untuk masuk dalam penyembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan masmurku.
selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur atas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur atas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus
Tuhan yang maha besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang sempurna. Hidup kami menggenapi firman Tuhan. Saudaraku semua, saya ajak kita untuk berdoa bersama untuk saudara-saudara kita yang sudah memasukkan pokok doa kepada kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, Bapa yang mulia, yang agung, yang perkasa, Bapa yang besar dan ajaib. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk memohon kepadamu, karena saudara-saudara kami banyak yang ingin mengelola usaha atau bisnis yang sedang mereka rintis. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada saudara-saudara kami ini, supaya di dalam mengelola bisnis ini bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan diberkati. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami yang sekarang ini lagi mengalami sakit kanker, Tuhan, divonis oleh dokter. Tapi kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur darah Yesus tidak ada yang mustahil. Maka kami berharap Tuhan boleh membebaskan dia dari sakit vonis kanker ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang mengalami penyakit diabetes. Tuhan, oleh kuasa-Mu, oleh urapan Roh Kudus dengan darah Yesus, maka terjadilah kesembuhan sehingga sakit diabetes ini dipulihkan dari sakit yang diderita oleh saudara kami ini. Demikian juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua doa-doa saudara-saudara kami yang Tuhan sudah berkati. Kami bersyukur untuk anak yang masuk perguruan tinggi lewat jalur beasiswa. Tuhan, Engkau memberkati saudara kami ini sehingga anaknya ini bisa masuk lewat jalur beasiswa ke perguruan tinggi yang dia pilih dan yang dia kehendaki. Tuhan, terima kasih untuk berkat ini. Kami juga bersyukur untuk orang tua kami yang diberkati usahanya lancar selama masa pandemi ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus terus memberkati apapun yang dia kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku kekasih Kristus, tema kita untuk renungan minggu ini diambil di Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6. Mari sama-sama kita bacakan. 3, 2, 1. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Nah, melalui ayat renungan firman ini, kita percaya bahwa orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan akan diberikan kebahagiaan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah ayat renungan firman ini boleh memberkati saudara dan saya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita menaikkan lagu pujian ini. Dalam setiap rencana dan karya Tuhan dalam kehidupan kita, kita percaya segala sesuatunya menunjukkan kemurahan-Nya dalam hidup kita. Apapun yang Dia perbuat, apapun yang Dia lakukan dalam hidup kita, percayalah dan bergantunglah kepadanya, karena hanya Dialah sumber harapan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ku
Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Saya senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali di hari Minggu ini. Dan saya berdoa selalu, biarlah kebaikan kemurahan Tuhan terus berlimpah bagi setiap kita. Dan kabar baik senantiasa menyertai kita semua, walaupun kita tetap dalam siaran online. Tapi saya berdoa hadirat Tuhan berlimpah di dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda menyaksikan acara ibadah online ini. Nah, untuk itu sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita akan masuk terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya mau ajak saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di kesempatan hari Minggu ini, yaitu kami boleh diberi kesempatan menikmati kemurahan Tuhan. Yaitu sebelum kami masuk dalam firman Tuhan, kami akan bersatu terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka Tuhan, Kau yang berfirman, barang siapa makan tubuhmu, minum darahmu. Kami selalu tinggal di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam kami. Artinya situasi apapun yang saat ini kami hadapi, keadaan kondisi apapun, kami tidak terhanyut dengan situasi, tapi kami mau tetap berbahagia, kami mau tetap bersukacita, karena sukacita adalah sebuah keputusan, bukan karena keadaan. Jadi artinya dalam keadaan kondisi apapun, kami percaya bahwa sukacitalah yang kami tetapkan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada waktu kami beraktivitas, melakukan segala kegiatan kami melakukannya dengan penuh, dengan kekuatan di dalam Tuhan. Maka hari ini aku berdoa, kalau ada yang sakit hari ini disembuhkan. Kalau mereka punya beban berat, bebannya yaitu diberikan kekuatan mereka untuk bisa menghadapi dan mereka keluar lebih daripada pemenang. Bila mana ada diganggu roh jahat, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan tidak berkuasa atas setiap mereka anak Tuhan. Bahkan kami semua melewati waktu-waktu ini, semuanya kami akan keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus di hari Minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu firman Tuhan saya bacakan buat saudara di dalam Efesus 5 pada ayat yang ke-16 dikatakan, bergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Itu artinya jangan pernah kita sia-siakan waktu. Kalau hari ini kita ada waktu untuk beribadah, mari pergunakan waktu ini untuk kita bersekutu, untuk kita memuliakan Tuhan, untuk kita meraih setiap yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Mari kita angkat rotinya di atas kepala dengan iman. Ikuti doa saya. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku. Kami bersama keluarga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar di ruang ICU, tidak akan terkapar di rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, apa saja yang kami pegang kerjakan dibuat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita juga mau mengangkat anggur ini, dan kita mau berkatakan bahwa ini menjadi darah Yesus. Saya selalu percaya, kuasa Tuhan, materai darah Yesus, menjagai Anda dan saya dari segala mara bahaya, segala rancangan jahat, tidak berkuasa atas kehidupan kita. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga kami saling mengasihi, kami saling mengampuni. Kasih mula-mula selalu ada dalam rumah tangga keluarga kami. Maka oleh darah Yesus bersama keluarga, kami termeterai menjadi warga sorga. Dijaminkan punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak kuasa gelap, aku tolak dukun-dukun, roh-roh jahat. Bahkan apapun rancangan orang jahat tidak berkuasa bagi hidup kami. Kami mengimani yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha kami, dibuat Tuhan pasti berhasil. Bahkan lebih diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula Tuhan mengajarkan Anda dan saya untuk menggunakan sakramen minyak. Percaya Tuhan yang memberikan perintah ini, bahwa doakan orang sakit, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Murid-murid dibekali dengan sakramen ini. Maka doa saya, saudara pun bisa berdoa untuk minyak di tangan Anda menjadi minyak urapan. Dan itu yang bisa Anda doakan juga untuk keluarga Anda yang bersama-sama dengan Anda, atau keluarga Anda, atau proyek Anda, atau apapun.
Anda bisa berdoa dengan sakramen minyak yang di tangan saudara. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Kami tolak setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa kegelapan, roh jahat. Kami lumpuhkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Silakan teteskan di atas kepala. Doakan keluarga, doakan setiap mereka, atau ada keluarga saudara di tempat yang lain yang diingatkan Tuhan. Anda juga boleh berdoa, sebutkan nama mereka. Dan mengimani, percayalah bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, di hari ini saudara, sekarang kita ada di minggu yang terakhir di bulan Juli ini. Maka tentunya saya masih membahas tema 1 bulan kita, yaitu kita berbicara mengenai excellence. Nah, untuk itu siapkan catatan saudara. Tentunya saya akan selalu mengajak Anda untuk siapkan catatan. Karena penting, setiap kali ada khotbah, catatlah apa yang disampaikan. Karena itu akan menjadi ingatan dan juga menjadi review buat saudara kembali. Hal-hal apa yang Tuhan mau bicarakan bagi kehidupan setiap kita. Nah, untuk minggu ini, di minggu terakhir di bulan Juli ini, judul yang saya bawakan adalah Sukses atau Excellence. Itu judul yang saya bawakan, Sukses atau Excellence. Mari kita buka dulu di dalam ayatnya, dalam 1 Tesalonika pada pasal yang keempat, ayat yang pertama. Lalu kita lompat ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Saya bantu bacakan buat saudara. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat 9, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu, ayat 10-nya, kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Nah, saudara, ada saya highlight di situ, yaitu tentang tulisan lebih bersungguh-sungguh lagi. Oke, nah saudara, tadi sudah saya sampaikan bahwa sepanjang bulan Juli ini kita membahas tentang excellence. Dan saya berharap khotbah-khotbah dari minggu pertama saudara bisa review kembali, saudara bisa baca ulang kembali, saudara bisa tonton ulang kembali, sehingga saudara mendapatkan sambungan-sambungannya, urutan-urutan yang bersambung dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Nah, saya menjumpai bahwa semakin orang percaya membangun kehidupan mereka erat dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah mereka akan semakin terdorong untuk mengerjakan segala sesuatu dengan lebih baik lagi dari biasanya yang mereka telah lakukan. Dan sebaliknya, ketika seseorang menjauh dari Tuhan, maka kecenderungan mereka adalah melakukan ala kadarnya saja. Atau bisa juga mereka melakukan yang terbaik, tetapi tujuannya adalah sebuah pencapaian agar diakui oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, meraih kesuksesan tentunya adalah impian semua orang. Itu jugalah yang memotivasi, dan seseorang untuk membuat persiapan serta mengklarifikasi apa-apa yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Ketika seorang sukses, rasa senang, ada rasa bahagia, ada rasa bangga melengkapinya. Dan biasanya saudara, ketika seseorang sukses, pujian dari orang-orang akan turut melengkapinya juga. Nah, biasanya untuk mencapai sukses itu memiliki berbagai rintangan-rintangan yang berbeda sesuai dengan bagian-bagian mana yang dikerjakan. Di dalam teks yang kita bahas itu, saudara, bahwa Paulus sedang menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Bahwa jemaat di Tesalonika ini dianggap sebagai jemaat yang paling dewasa dari gereja mula-mula. Mereka telah menjadi teladan bagi semua orang percaya. Karena di setiap tempat iman mereka kepada Allah itu telah maju. Itu yang ditulis di dalam 1 Tesalonika pada pasalnya yang pertama, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Nanti saudara bisa lihat di dalam firman Tuhan tersebut. Nah, meskipun begitu, dalam suratnya, meskipun orang-orang atau jemaat yang ada di Tesalonika ini menjadi jemaat yang paling dewasa, tetapi Paulus mendesak mereka, yang saya highlight tadi, bahwa untuk mereka tetap unggul, untuk mereka tetap melakukan atau berusaha melakukan yang terbaik. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang namanya dataran tinggi dalam kehidupan kekristenan. Maksudnya,
Tidak ada yang namanya puncak. Artinya kalau orang memanjat gunung, begitu melihat sampai di puncak, mereka pikir sudah selesai, kita sudah sampai puncak. Nah, kehidupan kekristenan, saudara, tidak ada dataran yang tinggi, dataran yang disebut dengan puncak tadi. Sehingga kita bisa beristirahat untuk tidak lagi melakukan yang lebih baik lagi. Tidak ada. Tidak ada bulan, tidak ada tahun, ketika kita dapat beristirahat dari pekerjaan kita, lalu kita menghentikan pencarian keunggulan kita bagi Kristus. Tidak ada istilah untuk beristirahat, melakukan kebaikan, melakukan yang lebih baik, melakukan yang excellent di dalam kehidupan orang Kristen. Salomo menuliskan begini dalam Pengkhotbah pada pasal 9, pada ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Maksudnya adalah kesempatan itu adalah ketika kita masih hidup. Jadi selama kita masih hidup, selalu akan ada pekerjaan, selalu akan ada usaha untuk kita memulai sesuatu yang lebih baik lagi, melakukan yang lebih baik lagi, sebelum seseorang selesai di dalam kehidupan ini. Nah, menjadi excellence itu bukan sekedar sukses sebenarnya. Ya kan? Semua orang pengen sukses, tapi menjadi excellence itu bukan sekedar sukses. Nah, jika seseorang memandang dunia ini secara alkitabiah, kalau kacamata kita dengan kacamata Alkitab, maka ia akan memiliki dasar yang tepat untuk mengejar kesuksesannya di dalam hidup ini. Dia akan dapat mendefinisikan keunggulannya dan mampu mengukur kemajuannya ke arah tujuan yang sama, yaitu sama seperti tujuannya Kristus. Dan mulai mengklarifikasi apa-apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yaitu tujuannya di dalam excellence untuk mencapai kesuksesan adalah dengan membangun karakter, yaitu karakter seperti Kristus. Tinggal di dalam tuntunan hikmat daripada Alkitab, lalu bergerak dalam kuasa rohani dan membangun komunitas gereja yang sehat. Ini dia. Kesuksesan buat orang-orang yang memiliki kacamata Alkitab itu akan menjadi sangat berbeda dengan orang-orang dunia ini. Nah, manusia modern yang tidak memakai kacamata Alkitab, mereka tidak memiliki pandangan firman Tuhan sebagai dasar kehidupannya. Nah, seringkali mereka yang tidak memiliki dasar firman Tuhan, kesuksesan yang mereka kejar adalah yaitu hanya mengejar keunggulan atau mengejar kesuksesan semata. Apa maksudnya bagaimana? Seperti ini misalkan, mereka mengejar untuk memiliki label pendidikan yang lebih tinggi. Karena bagi mereka dengan pendidikan yang lebih tinggi, itu akan lebih membuat pride mereka naik. Oke? Memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari orang lain, atau memiliki atau mendapatkan gaji. Kalau gaji disebut zaman now itu adalah sebulannya bisa 2 atau 3 digit sebulannya. Wow, luar biasa. Lalu berhasil mendapatkan penemuan yang lebih daripada orang lain. Itu pencapaian kesuksesan bagi orang dunia yang tidak menggunakan kacamata Alkitab. Atau mereka merasa lebih cerdik dari orang lain, atau memiliki aset yang lebih banyak dari orang lain. Atau mohon maaf nih, memiliki jumlah jemaat yang lebih besar dari gereja lain, atau punya gedung yang banyak dan besar. Lalu dengan kata lain, mungkin mereka berkata bahwa kami memiliki kemampuan di atas semua orang. Nah, saya berpikir bahwa model seperti ini hanya karena adalah di antara orang-orang dunia yang tidak mengenal firman Tuhan. Tapi mohon maaf saudara, ternyata kita pun dapat tergoda untuk memiliki konsep yang seperti ini. Kita merasa bahwa kita harus lebih dari yang lain. Kita merasa bahwa kita menjadi yang lebih besar dan terbesar dari yang lain. Kita merasa bahwa kita memiliki kecerdikan yang lebih daripada yang lain. Dan kita merasa menjadi model-model yang seperti itu. Tanpa sadar sebenarnya kita membawa diri kita mirip-mirip dengan orang-orang dunia dalam mengejar kesuksesan mereka. Yaitu mengejar untuk keunggulan semata. Nah, bagi mereka, bagi orang-orang ini, saudara, orang-orang dunia yang tidak memakai kacamata Alkitab, persaingan atau menjadi lebih baik daripada yang lain adalah bagian yang paling menonjol daripada definisi excellent di dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika kita berpikir tentang pengejaran, keunggulan dari sudut pandang Alkitab, apakah itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Bahwa kita mengejar seperti orang-orang dunia tadi? Ternyata jawaban Alkitab adalah tidak. Bukan seperti itu yang disarankan. Bukan seperti itu yang dimaui oleh firman Tuhan. Mereka yang mendekati atau yang memandang kehidupan dari sudut pandang dunia, biasanya mereka berpikir dalam hal tentang persaingan, berusaha melampaui orang lain.
Tetapi hal itu biasanya dilakukan untuk kemuliaan atau kepentingannya sendiri, atau untuk pujian dan agar mendapatkan tepuk tangan dari orang-orang lain. Itu yang biasanya orang-orang lakukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang lain. Nah, saudara, perhatikan bahwa di dalam teks pembacaan firman Tuhan yang kita bahas tadi, bahwa Paulus memperingatkan setiap orang Kristen bahwa mereka harus mengejar bukan seperti yang dikejar hasrat manusia kedagingan kita, tapi yang dikejar adalah mengenai kelengkapan karakter kita di dalam Kristus. Di mana kita memulainya itu bukanlah persoalan sebenarnya. Pada waktu kita memulai, dari manapun memulainya kata Tuhan, itu bukanlah menjadi suatu persoalan penting. Tetapi kita semua diberikan oleh Tuhan tujuan yang sama. Dan tujuan yang sama adalah berbicara mengenai kedewasaan di dalam Kristus. Oleh sebab itu, saudara, kita semua seharusnya bergerak ke arah pendewasaan ini. Dan berusaha membantu orang-orang lain di sekitar kita untuk menuju tujuan yang sama, yaitu bicara mengenai pendewasaan. Nah, sering kali saya menjumpai orang-orang Kristen di dalam gereja. Tentunya mereka terdiri dari berbagai macam karakter. Nah, di dalam kelemahan dan kekurangan, orang-orang yang ada di dalam gereja ini, mereka telah menerima anugerah terbesar, yaitu mereka menerima keselamatan melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, seharusnya kasih dari Tuhan ini ditanggapi orang percaya, yaitu dengan bekerja keras untuk mau melakukan yang excellence, karena Yesus sudah mengorbankan tubuh dan darahnya, menjaminkan keselamatan. Harusnya orang-orang meresponi apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib dengan membangun kehidupan yang excellence tadi, yaitu membangun kehidupan rohani yang dewasa, serta berusaha untuk menolong orang-orang di sekitarnya untuk mencapai keberhasilan yang sama. Tetapi seringkali saya jumpai di dalam gereja, sikap mereka umumnya menerimanya dengan biasa-biasa saja. Tanggapan mereka tampaknya lebih kepada setengah hati. Ya, karena mereka pikir hidup ini karena kasih karunia, seringkali justru malahan membuat mereka menjadi setengah-setengah. Malahan tidak membuat mereka begitu kuat, bergairah untuk menggali potensinya, untuk bergerak, melangkah di dalam kehidupan rohaninya untuk semakin didewasakan. Malahan seringkali saya jumpai karena hidup ini adalah anugerah, sehingga sepertinya mereka malah menjadi asal-asalan dengan kehidupan mereka. Nah, harusnya bukan ini yang dilakukan oleh orang-orang percaya ketika kita menyadari anugerah yang terbesar itu telah kita terima. Dasarnya jelas karena apa? Kurangnya karakter. Kurangnya karakter yang terbukti di antara orang-orang percaya itu, buat saya melihat orang-orang ini tanpa karakter itu tampak mengerikan. Kurangnya komitmen pada kebenaran. Dan ada sebuah istilah di dalam gereja yang disebut dengan mediokritas. Dan sikap ini sebenarnya adalah sikap yang tidak alkitabiah. Apa itu mediokritas, saudara? Mediokritas itu adalah sebuah sebutan untuk sebuah kelompok yang memiliki kemampuan rata-rata saja. Yaitu orang-orang yang tidak menjadi yang terbaik, akan tetapi juga tidak menjadi yang terburuk. Itulah mediokritas. Dan mediokritas ini sangat banyak jumlahnya di dalam masyarakat kita. Artinya ada banyak orang yang, gue sih biasa-biasa aja, gitu saudara. Ya kan? Mereka menjadi orang yang rata-rata aja. Dan tahukah saudara bahwa musuh dari yang terbaik bukanlah yang terburuk, melainkan menjadi biasa-biasa saja. Itu musuh daripada yang terbaik. Wahyu 3 berkata begini pada ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kitab Wahyu telah menulis, kalau panas, panaslah, dingin, dinginlah. Jangan suam-suam. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, karakter kita akan membawa kita untuk menjadi orang-orang yang harusnya bukan bergerak di dalam rata-rata atau biasa-biasa saja. Dalam kitab Kisah Para Rasul, juga di sana Paulus mengatakan bahwa dia menasihati setiap orang. Nah, kata menasihati itu berarti mengingatkan. Apa maksudnya? Bahwa kita semua memang harus dinasihati. Kita semua didorong serta ditantang dan dibantu untuk apa? Untuk mengejar keunggulan dalam Kristus. Dan mengejarnya dengan sepenuh hati. Paulus, saudara, ini salah satu contoh yang luar biasa. Anak Tuhan yang dipakai dengan dahsyat,
orang pintar yang luar biasa, orang hebat, tapi Paulus menghabiskan seluruh hidupnya sebagai seorang Kristen untuk apa? Mengingatkan orang terus untuk mereka, yaitu mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Nah, di dalam Kisah Rasul ditulis seperti ini, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa, kata-kata Paulus, aku 3 tahun lamanya, siang malam, perhatikan, dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Lihat perjuangan Paulus. Dia begitu mendorong orang. Dia begitu berusaha mempengaruhi orang. Untuk apa? Untuk orang menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan menjadi orang yang biasa-biasa. Untuk bisa melakukan yang excellence di dalam kehidupan rohani mereka. Wow, ini cara kerja Paulus yang dahsyat. Nah, terkadang saya menjumpai saudara seorang rekan seiman. Saya menjumpai ada orang Kristen yang malas dalam semangatnya untuk Tuhan. Seringkali saya jumpai mereka seringkali mengasihani diri sendiri. Seringkali membandingkan diri. Ya, lu mah enak, gua mah begini, dan segala macam. Dan pandangan matanya selalu tertuju kepada aktivitas dunia. Apa yang orang beli, apa yang orang punya. Dia hanya memandang ke arah itu saja. Pandangan matanya hanya tertuju kepada perubahan-perubahan dunia ini. Maka saya coba melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Paulus. Kalau ketemu dengan orang begini, saya coba melakukan apa yang seperti dilakukan Paulus. Dan ini juga yang menjadi ingatan buat saya ketika godaan yang sama datang menghampiri saya. Terkadang juga ada godaan seperti itu juga yang coba menggodai saya. Nah, di dalam Filipi pada pasal 3, pada ayat 14, Paulus berkata begini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Artinya Paulus sudah mengatakan, ketika ada kelemahan, ketika ada godaan untuk kita mengasihani diri kita sendiri, mari kita berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ingat, Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi kecil, bukan untuk menjadi lemah, tapi Tuhan memanggil kita karena kita memiliki panggilan surgawi dari Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Karena itu arahkan, fokuskan, yaitu kepada hal yang Tuhan telah janjikan ini. Jagai pikiran kita untuk terarah terus kepada panggilan yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, karena itu saudara, menjadi catatan penting bahwa suksesnya tujuan akhir dari kehidupan orang-orang percaya sebenarnya bukanlah mengenai kekuasaan. Ingat baik nih. Jangan karena kita berpikir bahwa kesuksesan itu ukurannya adalah pencapaiannya agar kita mempunyai kekuasaan. Bukan. Tujuan akhir kehidupan orang percaya bukanlah tentang pengaruh. Bagaimana saya bisa mempengaruhi orang sebanyak-banyaknya. Bukan. Tujuan orang Kristen yaitu dalam kehidupannya bukanlah berapa banyak uang yang dia punyai. Atau keamanan, rasa aman yang dia punya. Atau harta benda, properti, apa yang dia miliki. Tetapi saudara, tujuan akhir dari kehidupan orang percaya adalah menjadi sekali lagi, yaitu sama seperti Sang Pencipta dan Juru Selamat mereka yang menurut gambar aslinya kita telah dibuat. Apakah saudara bisa mengikuti apa yang saya katakan hari ini? Itu tujuannya. Kita harusnya mengejar ini untuk menjadi sama seperti Yesus. Yesus tidak pernah rata-rata. Yesus tidak pernah berbuat yang biasa. Yesus melakukan yang excellence. Inilah juga yang menjadi dasar di mana Rasul Petrus juga mendesak orang-orang percaya. Untuk apa? Melakukan segala upaya untuk menambahkan, jangan cuma sekedar jadi Kristen, ya beriman, saya percaya, beriman kepada Tuhan. Tapi Pak Petrus mengatakan bahwa untuk menambahkan kepada iman Anda dengan berbagai kebajikan. Dan berbagai kebajikan, kata kebajikan itu diartikan adalah excellence. Di dalam 2 Petrus pada pasal yang pertama, pada ayat yang kelima, dikatakan begini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Lihat ada kata-kata kebajikan di situ. Itu yang tadi saya maksud. Bahwa yaitu menambahkan tentang yang namanya excellence. Jangan sekedar kita beriman kepada Tuhan saja, menjadi Kristen yang biasa saja. Tapi harusnya kita menambahkan, yaitu sikap yang excellence tadi. Mau melakukan yang luar biasa, mendewasakan kehidupan Anda di dalam Tuhan.
Nah, ada sebuah buku yang saya berikan gambar di sana, yaitu Brian Harbour, yaitu mengangkat sebuah masalah ini di dalam tulisannya, yaitu Rising Above the Crowd. Nah, Brian Harbour dia menulis bahwa sukses itu berarti menjadi yang terbaik, sedangkan excellence berarti menghasilkan yang terbaik dari diri kita. Bagi banyak orang, kesuksesan berarti menjadi lebih baik daripada orang lain. Tetapi excellence atau keunggulan berarti menjadikan hari esok lebih baik dari hari kemarin. Sukses juga berarti melebihi prestasi daripada orang lain. Tetapi excellence berarti mencocokkan setiap latihan-latihan dengan potensi Anda sendiri. Artinya berusaha bukan bersaing dengan orang lain, tapi bersaing dengan diri sendiri. Nah, saya mau ajak saudara mengenai kesuksesan ini. Apa sih sebenarnya definisi kesuksesan bagi orang Kristen? Karena kita berbicara dengan judul sukses atau excellence. Sebenarnya definisi kesuksesan sendiri bagi orang Kristen itu seperti apa? Nah, berikut ini saudara, konsep penting tentang kesuksesan sebagai murid Kristus adalah, ini dia, mari kita pelajari dengan cermat. Ini definisinya. Yang pertama, bahwa kesuksesan dicapai ketika saya telah melakukan yang terbaik dalam mengejar yang terbaik dari Tuhan untuk hidup saya. Ini yang pertama, definisi kesuksesan bagi orang Kristen. Bahwa kesuksesan itu dicapai pada saat saudara telah melakukan yang terbaik dalam mengejar yang terbaik dari Tuhan untuk kehidupanmu. Dalam Yohanes 6 ayat 38 dikatakan begini. Lihat kata-kata Yesus. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saudara, sukses bukanlah melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Lihat baik, tapi sukses berbicara mengenai melakukan kehendak Tuhan yang telah mengutus kita. Saudara dan saya ada di dunia ini dengan tujuan. Oleh karena itu, seharusnya yang disebut dengan sukses buat orang kita, yang itu orang percaya, adalah apa yang Bapa kehendaki. Mari itu yang kita kejar dan itu yang kita lakukan. Dan itu yang ditunjukkan oleh Yesus. Dia datang dari surga ke bumi bukan untuk jalan-jalan, tetapi untuk menggenapi kehendak Bapanya. Nah, oleh sebab itu, konsep ini yang harusnya menjadi pegangan orang Kristen. Yang pertama, bahwa kesuksesan itu, yaitu pada waktu kita mengejar yang terbaik dari Tuhan untuk hidup saya. Kita berusaha merancang yang terbaik bagi hidup kita. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan telah merancangkan yang terbaik bagi kehidupan Anda dan saya? So, cari tahu itu. Apa yang Tuhan sediakan yang terbaik bagi hidup Anda. Kejar itu. Dengan kata lain, standar kita bukan standar yang dikatakan oleh orang kebanyakan di dunia ini, tapi standar kita adalah standar firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan. Kalau engkau jadi suami, standarmu adalah standar firman Tuhan. Kalau engkau jadi istri, standarmu adalah standar firman Tuhan, bukan yang lain. Kalau engkau seorang pengusaha, standarmu adalah standar firman Tuhan. Kalau engkau seorang karyawan, standarmu adalah standar firman Tuhan. Kalau engkau seorang anak muda, standarmu adalah standar firman Tuhan. So, Tuhan punya semua yang terbaik untuk Anda mengejar hal itu bagi kehidupan Anda. Definisi yang kedua, kesuksesan bagi orang Kristen adalah kesuksesan diukur dengan membandingkan siapa saya dengan apa yang saya bisa lakukan. Artinya, jati diri saudara. Kesuksesan itu diukur dengan membandingkan siapa sih diri saudara, status Anda, dan apa yang Anda bisa lakukan. Di dalam Matius 3 ayat 17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lihat, Yesus mendapatkan status. Disebutkan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Walaupun orang mengatakan apapun, buat Yesus, Bapaknya telah menyebutkan bahwa dia adalah anak yang dikasihi. Hari ini juga diingatkan buat setiap kita. Status Anda dan saya adalah warga kerajaan sorga. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Dan engkau berharga di matanya Tuhan. Statusmu tidak ditentukan oleh kata-kata dunia. Statusmu tidak ditentukan oleh kata-kata mereka. Makanya saya katakan sama saudara, kesuksesan itu menjadi hak Anda. Anda sukses bukan karena status Anda diakui oleh orang atau tidak. Anda sukses pada waktu Anda menyadari bahwa status Anda adalah warga kerajaan sorga. Amin. Percayalah saudara, ketika Anda memegang ini, Anda akan punya kualitas yang luar biasa.
Yang ketiga, saudara, definisi daripada kesuksesan bagi orang Kristen. Kesuksesan mengharuskan saya memiliki karakter batiniah, hikmat Alkitabiah, dan kuasa rohani yang tersedia bagi saya di dalam Kristus. Inilah menjadi doa Yesus di dalam Yohanes 17 pada ayatnya yang pertama, ayat yang keempat, dan ayat yang kelima dikatakan begini. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Inilah yang harusnya menjadi doa Anda dan saya. Bahwa kesuksesan mengharuskan kita memiliki karakter. Berarti inner beauty kita. Kita memiliki hikmat Alkitabiah. Dan kita bergerak dalam kuasa rohani yang Tuhan sediakan. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu pada waktu kita bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita mengimani, kita meyakini bahwa Tuhan mempermuliakan kita di dalam Dia. Tuhan ada di dalam kita. Kita ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya terlalu yakin Tuhan tidak akan pernah mempermalukan Anda dan saya di dalam segala aktivitas, di dalam segala kegiatan, di dalam proyek, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan. Bahkan dalam pelayanan yang saya buat, yang bersama dengan tim membuat pelayanan ini, saya terlalu yakin kita tidak akan pernah dipermalukan karena kemuliaan Tuhan ada bersama dengan kita. Puji nama Tuhan. Lalu pertanyaannya saudara, apakah Yesus Kristus di dalam pelayanannya dia sukses dalam kehidupannya selama dia melayani di bumi ini? Jawabannya adalah tentu saja dia sukses, luar biasa. Dialah panutan kita, dialah contoh kita. Karena ketiga poin tadi telah menjelaskan bahwa Yesus telah melakukan yang terbaik dalam pencarian tunggal yang terbaik dari Allah. Dia fokus hanya kepada Tuhan. Dia mengerjakan apa yang Bapa minta. Dia tidak bergerak berdasarkan kehendak dia. Dia tidak mempedulikan apa yang dunia katakan, karena dia tahu statusnya di mata Tuhan. Karena dari mulut Tuhan telah menyebutkannya. Walaupun saya katakan sama saudara, Yesus sukses, walaupun dalam pandangan dunia, lihat baik, dalam pandangan dunia, Yesus mati usia dini. Ya, dia mati dalam usia dini. Yesus dalam pelayanan, dia tidak punya uang. Iya kan? Dia disalib sebagai penjahat. Dia tidak menikah, walaupun dia tidak mempunyai anak. Walaupun Yesus tidak pernah tulis buku. Oke? Walaupun Yesus tidak pernah pegang kantor, jadi kepala kantor. Ataupun Yesus juga tidak pernah membangun sebuah organisasi. Saya katakan sama saudara, Yesus pribadi yang sukses. Apa dasar kesuksesan kita? Apakah seperti tadi yang saya sebutkan? Saya cuma mau katakan buat saudara, bukan itu menjadi dasarnya di dalam kita hidup di dalam kesuksesan kita. Nah, oleh sebab itu saudara, ada sejumlah kebenaran ini yang terkait, yang harus kita pahami tentang kesuksesan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita sebut bahwa kita adalah pengikut Kristus, berarti harusnya kebenaran ini yang dipegang untuk kita melihat tentang yang namanya kesuksesan menjadi seorang yang menjadi pengikut Kristus. Catat baik, yang pertama, kita diingatkan untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Sama-sama lagi katakan bahwa saya tidak membandingkan diri saya dengan orang lain. Ya, jangan pernah berusaha membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu pencapaian orang-orang dunia. Mereka berusaha bersaing dengan orang lain. Sudah seberapa besar gereja sebelah? Sudah berapa banyak jemaatnya? Ya kan? Sudah berapa banyak gedungnya dan segala macam. No. Kita bukan untuk bersaing dengan orang lain. Paulus menulis di dalam 2 Korintus pada pasal 10 ayat 12 dikatakan begini. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah, ditulis begini, alangkah bodohnya mereka. Jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat yang rohani sebenarnya. Tapi mereka seringkali terjebak dalam persaingan. Saking rohaninya, mereka bersaing satu dengan yang lainnya. Ayat 17-nya. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Tuhan memiliki rencana untuk kita masing-masing. Tuhan memiliki rencana untuk Anda, Tuhan memiliki rencana buat saya, Tuhan memiliki rencana buat semua orang. Nah, rencana Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Oke,
bukan rencana Tuhan bagi orang lain. Jadi catat baik, rencana yang terbaik Tuhan buat kita, ya, yang Tuhan sudah sediakan. Yang buat orang lain itu bukan yang terbaik buat kita. Yang terbaik buat kita adalah yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, kita secara alami seringkali kita melihat pencapaian orang lain. Kita ngintip orang lain punya. Dan berusaha membandingkan diri kita dengan apa yang telah mereka lakukan untuk Tuhan kita. Ketika mereka melayani, ketika mereka bangun pelayanan mereka, kita coba ngintip gitu. Kita coba membandingkannya. Nah, hati-hati saudara, kita harusnya jangan sampai terjebak di area ini, agar jangan sampai kita timbul iri hati dan akhirnya timbul yang namanya pertengkaran. Hati-hati saudara, jangan sampai kita menjadi terjebak di area ini. Makanya saya katakan sama saudara, kalau saudara nggak bisa melihat kemuliaan orang lain, ya udah, jangan dilihat, itu aja. Kalau saudara buka medsos, lantas saudara lihat kemajuan keberhasilan orang, lantas saudara nggak suka, ya udah dilihat aja, atau blok aja punya orang, dalam artian Anda nggak mau lihat dia lagi tampil di timeline Anda, daripada Anda nantinya menggerutu dan segala macam. Harusnya anak Tuhan belajar, kayak minggu lalu saya katakan, kita harusnya berbesar hati untuk bisa mengakui kalau orang lain bagus. Kenapa kita nggak berkata, good, kamu luar biasa. Ini yang pertama, yaitu kebenaran tentang sukses sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Yang kedua, kita tidak diajarkan untuk mengejar rencana. Lihat, kita tidak diajarkan untuk mengejar rencana dan keinginan pribadi, melainkan untuk tunduk pada rencana Allah saat pemahaman itu menghampiri kita. Coba kita buka dalam 2 Korintus 12 ayat 7-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita harus tahu saudara bahwa kehendak Tuhan untuk hidup kita, jika kita ingin memberikan yang terbaik dalam mencapai kesuksesan tersebut. Saudara harus pahami bahwa Paulus, dia tentunya pengen kehidupannya yaitu bergerak seperti apa yang dia rindukan. Ada keinginan, ada kemauan tertentu di dalam apa yang dia lakukan. Tapi dalam teks firman Tuhan ini, dia kedatangan utusan iblis yang sudah menggocok dia. Dan dia sudah berdoa, bahkan dikatakan ada angka yang disebutkan 3 kali untuk utusan iblis itu mundur. Tapi Tuhan malahan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Terkadang saudara, situasi yang tidak nyaman sebenarnya bukan untuk membuat kita menderita, tapi agar membuat kita tidak meninggikan diri. Seringkali kita mudah gampang memegahkan diri kita sendiri. Seringkali kita berpikir bahwa kita punya banyak rencana. Kita pengen melakukan A, melakukan B. Tapi pada waktu ada pandemi, pada waktu ada masalah, pada waktu ada pergumulan, justru sebenarnya kita menjadi orang yang merendahkan hati kita. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu merasa kuat, Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi justru kata Tuhan, kalau kamu lemah, maka kuasaku jadi besar. Maksudnya, ketika kita tidak lagi memfokuskan apa yang kita mau, di situ kita jadi belajar untuk apa? Untuk memegahkan Tuhan. Nah, ini jadi pelajaran sebenarnya buat Paulus juga, pelajaran juga buat kita. Paulus ada utusan iblis yang menggocok dia. Tuhan sedang mengingatkan Paulus, belajar untuk mengasihi orang-orang yang menganiaya kamu. Jangan kau berasa membalasnya, tapi kasihi mereka. Sebagaimana dulu kamu menganiaya orang-orang Kristen, aku juga mengasihi kamu. Ini kesempatan, bukan Tuhan mau membalas, bukan. Tapi Tuhan mau melalui Paulus. Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Orang bisa melihat kemurahan Tuhan. Melalui masalah yang saudara dan saya hadapi, orang bisa melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Kesuksesan bukan berbicara apa yang kita mau, tapi kesuksesan berbicara apa yang Tuhan mau. Amin. Kita bergerak melakukan yang lebih baik, menjadi orang-orang yang excellence. Yang ketiga saudara, yaitu kita harus bersiap ketika hendak mencapai kesuksesan. Terkadang harus sendirian. Apa maksudnya? Mari saya ajak saudara untuk lihat dulu dalam 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 40. Dikatakan begini,
Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Ini pada waktu Israel ditantang oleh Goliat. Nggak ada yang berani. Cuma Daud yang berani maju. Saul memperlengkapi Daud dengan baju perang. Karena mau berperang tentunya diperlengkapi dengan baju perang, pedang, dan perisai. 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian Daud berkata, dia berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian baju zirah dan perlengkapan perang itu ditanggalkan oleh Daud. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya. Lalu dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah Daud mendekati orang Filistin itu. Nah, saudara lihat di sini, saya tidak bermaksud bahwa orang lain tidak berkontribusi pada kesuksesan kita, atau bahwa kesuksesan dapat dicapai tanpa orang lain. Enggak, itu nggak ada yang benar, dua-duanya salah. Yang saya maksudkan adalah begini, terkadang pada saat kita mengejar yang terbaik dari Tuhan untuk hidup kita, seringkali mengharuskan kita untuk berdiri sendiri, atau tidak ada orang yang mau sepakat dengan ide kita. Kadangkala saudara, untuk sukses, kita harus mau mengambil resiko, atau mengambil langkah yang tidak populer. Inilah yang disebut dengan go out of the box. Kadangkala kita mengambil langkah yang tidak umumnya orang ambil. Lihat, Daud memilih langkah yang tidak populer untuk pergi ke medan pertempuran. Biasanya orang kalau perang harus pakai baju zirah, harus pakai pedang, perisai, dan lain-lain perlengkapan perang. Tapi Daud tidak pakai itu. Dan tentunya nggak ada orang yang sepakat dengan idenya Daud. Pakai tongkat, umban, dan bawa batu dari kali yang ada 5 biji yang licin dia taruh di kantong umbannya. Itu bukan ide yang tepat untuk pergi berperang. Tapi saya kasih tahu sama saudara, justru pada saat Daud melibatkan Tuhan sepenuhnya, Daud tidak ragu dengan apa yang orang lain pikirkan. Daud tidak ragu dengan apa yang orang lain katakan. Daud akhirnya saudara menjadi satu-satunya orang yang sukses mengalahkan raksasa pada waktu dia mengambil langkah yang tidak populer. Seringkali Tuhan juga memberikan Anda dan saya arahan untuk Anda mengambil langkah yang tidak populer. Pada waktu Musa melemparkan tongkat, tongkatnya jadi ular. Musa tahu bahwa ular di padang gurun berbisa itu luar biasa, mematikan. Musa berniat lari, tapi apa yang dilakukan katakan Tuhan? Tuhan bilang, pegang buntutnya. Saudara, di mana-mana kalau saudara tanya sama pawang ular, kalau nangkap ular jangan dibuntut. Nangkap ular harus di mananya? Di belakang kepalanya. Itu dia yang benar. Karena begitu pegang buntutnya, kepalanya akan berputar dan akan membuat Anda celaka. Tapi disinilah langkah yang tidak umum. Kadang-kala Tuhan suruh kepada kita. Dan pada waktu Musa mengikutinya, apa yang terjadi? Begitu dia pegang buntut ular, maka ularnya berubah menjadi tongkat. Dan tongkat itulah yang membuat, yaitu Musa bisa membelah lautan, bisa membuat air keluar dari batu, bisa mengadakan berbagai mujizat yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu kita berpikir go out of the box, pada waktu kita bergerak, yaitu mencapai kesuksesan, kadangkala kita berpikir, pada waktu kita mengikuti arahan Tuhan, kadangkala nggak ada orang yang mau support, nggak ada orang yang dukung kita. Tapi it's okay. Tuhan akan membuat Anda menjadi orang yang berkemenangan. Tuhan akan membuat Anda menjadi orang yang berhasil. Raksasa-raksasa kehidupan di depan Anda akan Tuhan tunjukkan, engkau bisa mengalahkannya. Dari sini saudara, sukses sejatinya bahwa menjadi sukses itu tidaklah dapat dipisahkan dari sikap yang excellence. Oleh karena itu saudara, pada saat kita mau melakukan yang terbaik berdasarkan pemahaman di dalam kedewasaan kerohanian kita di dalam Tuhan, maka kita dapat membantu orang lain untuk bisa melakukan yang sama seperti yang telah kita lakukan. Saudara ingat baik ini, menjadi catatan buat saudara, bahwa kita didesain oleh Tuhan bukan untuk melakukan yang biasa saja, melainkan kita didesain untuk melakukan yang luar biasa, sama seperti yang Tuhan telah melakukan. Apa yang menjadi tantangan saudara? Yang saya mau katakan buat saudara, Anda bisa menjadi orang yang sukses. Tapi sukses kita bukan seperti dunia. Sukses kita di dalam excellence kerohanian kedewasaan kita.
dan pencapaian kesuksesan kita bukan seperti yang umumnya orang pikirkan. Mau dari manapun startnya, tapi ingat baik, desain kesuksesan itu sudah ada di dalam diri saudara dan saya. Ayat penutup, Efesus 2 pada ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Doa saya semua kita yang menyaksikan acara ini, yang mengikuti ibadah online ini, menyadari bahwa yang namanya sukses buat kita yang di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang kita lakukan adalah sama seperti Yesus, melakukan yang excellence di dalam kehidupan kita. Ingat, pencapaian kita seperti yang Tuhan kehendaki, tujuannya Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. So, selamat mempraktekkan yang excellence. Pada waktu Anda mempraktekannya, Anda akan selalu berbahagia karenanya. Selamat hari Minggu, dan saya ucapkan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari Minggu ini. Kami percaya bahwa ketika kami belajar mengenai excellence sepanjang bulan Juli, kami akan mereview kembali, mengingat kembali, dan menerapkannya. Karena karakter ilahi itu menjadi penting untuk menopang kami di dalam menyadari segala kebaikan, kemurahan, anugerah yang Tuhan telah limpahkan. Kebanyakan kami didorong untuk menjadi orang yang biasa saja, menjadi orang-orang yang tidak mau berlaku yang terbaik dalam kehidupannya. Tapi kami belajar sepanjang bulan Juli ini untuk kami mau mempraktekkan dalam kehidupan kami menjadi yang terbaik, menjadi suami yang terbaik bagi istri, menjadi istri yang terbaik bagi suami, menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anaknya, menjadi anak-anak yang terbaik bagi orang tuanya, menjadi teman yang terbaik bagi sesamanya, menjadi gereja yang terbaik bagi jemaat, menjadi jemaat yang terbaik bagi gerejanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan turunlah atas setiap kami, memberkati, mengurapi satu persatu. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja ini, gereja kami, Gereja Zion Church of Christ, Tuhan berkati senantiasa. Di mana pelayanan melalui siaran-siaran online kami, berkati setiap mereka yang menyaksikan acara ini, dimanapun, negara manapun, wilayah manapun, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia, dari Papua sampai Aceh. Berkati bangsa ini, pulihkan bangsa ini. Kami percaya Indonesia bisa melewati situasi ini. Dan doa kami para pemimpin juga diberkati. Presiden kami diberkati, diberikan kekuatan kesehatan. Doa kami Tuhan, Indonesia maju. Indonesia negara yang diberkati. Kami ada di dalamnya, memberkati bangsa kami, memberkati kota di mana kami berada, memberkati wilayah di mana kami berada. Doa kami keluarga kami masing-masing sehat. Tidak ada seorang pun yang terkena virus, bahkan menang atas COVID-19. Doa kami Indonesia dapat menemukan vaksinnya, vaksin COVID-19, sehingga Indonesia menjadi negara yang benar-benar ditolong dan diberkati dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa melakukan ibadah online seperti hari ini. Doa kami mereka menyaksikan juga terberkati senantiasa. Terima kasih Bapak, dan kami serahkan gereja-gereja di seluruh Indonesia juga diberkati Tuhan. Dalam pelayanan-pelayanan online mereka juga Tuhan berkati. Kalau sudah ada yang pelayanan offline juga, Tuhan juga berkati mereka agar mereka terlindungi senantiasa, terpagari juga dari segala penyakit berbahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami akan selesai ibadah. Aku juga berdoa, berkati mereka, tangan-tangan yang sudah membantu di dalam pelayanan kami juga. Berkati tangan-tangan mereka, apa yang mereka korbankan digantikan yang lipat kali ganda, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Terima kasih mereka yang sudah terlibat pelayanan untuk mempersiapkan acara ibadah online ini. Balaskan lipat kali ganda untuk apa yang mereka telah korbankan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kekasih Kristus, arahkan hati kita. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan. Ingatlah perkara ini, Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan surga yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Stay healthy, stay safe, stay at home. Amin.